saudara-saudari, para suster teratur, adik-adik sekolah yang dikasihi Tuhan. Kemarin dulu saya didatangi oleh 3 orang intel. Mereka mengatakan, Romo, kami bisa dapat jadwal perayaan hari raya besar kenaikan Isa Al-Masih. Sebagai pasaroki, saya mengatakan begini, saya yakin umat tidak lebih banyak dari hari Minggu. Hari raya ini, hari raya yang satu ini seperti anak tinggi di dalam merayakan umat gereja. Dan memang benar, 2 kali misa tetapi gereja di luar tidak ada orang. Sedangkan hari raya kenaikan merupakan salah satu hari raya besar. Kalau dikategorikan sama dengan hari raya besar yang disamakan dengan hari ini, berarti ada makna teologis yang sangat besar dan mendalam. Bapak, Mama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, teologi hari raya kenaikan itu salah satunya langsung berhubungan dengan makna dan hakikat sakramen permandian. Maka bacaan pertama tadi berbicara tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, dan di hadapan para murid atau para rasul, 2 malaikat berpakaian putih hadir meneguhkan iman para murid dan para rasul. Lalu di situ disinggung juga tentang pembaptisan kudus. Lalu dalam baca Injil, ketika Yesus hendak naik ke surga, Tuhan memberikan satu perintah agung, pergilah ke seluruh dunia. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada makna pembaptisan. Lalu di dalam bacaan kedua tadi, Bapak-Bapak, saudara-saudara, kita diminta untuk senantiasa berdoa memohon roh kebijaksanaan supaya kita bisa memahami misteri pribadi Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya, apa dan bagaimana misteri pribadi Yesus Kristus itu? Yesus Kristus adalah pribadi kedua di dalam kesatuan Allah Tritunggal, dan Dia memiliki keunikan. Dia yang datang ke dalam dunia dan mengambil rupa manusia. Dia sama persis dengan manusia, kecuali dalam hal dosa pidana. Tetapi secara iman dan ajaran, secara kodrat, dia juga berbeda dengan manusia. Karena hanya pribadi kedua Yesus Kristus yang memiliki 2 kodrat, kodrat kealahan dan kodrat kemanusiaan. Pada titik ini, Bapak-Bapak, saudara-saudari, suatu ketika saya membawa materi kepada anak-anak PKRI, mereka bertanya tentang mengapa Allah tidak cukup bersabda supaya dunia diselamatkan. Mengapa Allah mengutus para nabi, tetapi juga puncak keselamatan tidak tercapai. Dan pada akhirnya, mengapa Yesus Kristus harus menjelma menjadi manusia, tinggal di antara kita dan seterusnya. Bapak-bapak, saudara-saudari, umat beriman yang berkasih, di dalam sakramen pembaptisan, seluruh kemanusiaan kita ini dipersatukan di dalam Allah Tritunggal. Di dalamnya dipersatukan juga
di dalam kodrat kealahan dan kemanusiaan Kristus. Dan kemanusiaan kita yang penuh dosa yang dipersatukan dengan kealahan dan kemanusiaan Kristus itu, kemanusiaan kita itu telah turut disalibkan bersama Kristus yang tersalib. Dan akhirnya kita juga telah ikut bangkit bersama Kristus yang bangkit. Dan seluruh diri kita yang telah dipersatukan dengan Kristus, Dia yang bangkit, yang mulia ketika Dia naik ke surga. Seluruh kemanusiaan kita itu dalam kealahannya Dia sudah membawa masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah juga hakikat hari raya kenaikan. Supaya kita mengerti. Tetapi secara ajaran dan iman, persatuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus itu juga senantiasa harus diperbaharui dan disempurnakan, dipenuhi di dalam sakramen-sakramen yang lain, yaitu selain sakramen permandian, persatuan kita dengan Kristus ditemukan lagi di dalam sakramen Krisma. Dan puncak persatuan kita dengan Kristus sesungguhnya di dalam sakramen Ekaristi Kudus. Karena hanya di dalam sakramen Maha Kudus kita terima langsung Tuhan Yesus yang ilahi memasuki diri kita yang fana, supaya diri kita yang fana yang menerima keilahian Kristus itu juga secara perlahan-lahan bersiara bersama Kristus yang ilahi menuju kesempurnaan dan kekudusan yang abadi. Ini bukan berarti waktu anak-anak terima sakramen komuni kudus sudah mengerti baik begini bilang, berarti kami pesta karena itu juga puncak persatuan orang Katolik dengan Tuhan. Bukan seperti itu. Bapak-bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Maka gereja menetapkan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus karena mengandung makna teologis, makna iman yang sangat mendalam. Lalu kita yang telah bersatu dengan Kristus, kita mendapat tugas perutusan. Pergilah ke seluruh dunia, ajarkanlah segala sesuatu sebagaimana telah kuajarkan kepada kamu. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus mengutus kita. Dia yang telah bangkit, Dia yang telah mendiam, memberikan kuasa perutusan kepada kita. Dan tugas perutusannya itu pertama-tama adalah amanat untuk kita mentobatkan orang supaya orang bersatu dengan dirinya dalam dan melalui sakramen pembaptisan. Dan dalam perutusan itu ada berbagai jenis tantangan. Tuhan sendiri tegas mengatakan, kita dipilih sebagai anggota keterserikatan, itu tantangan, itu salib. Tetapi Tuhan pada akhirnya juga dengan tegas mengatakan, jangan takut, aku menyertai kalian senantiasa sampai pada akhir zaman. Kristus yang bangkit memberikan tugas perutusan kepada kita. Kristus yang bangkit memberikan kuasa kepada kita. Dan jaminannya tidak lain tidak bukan adalah dirinya sendiri. Ketahuilah, aku menyertai kalian senantiasa sampai pada akhir zaman. Semoga kita berani mewakilkan Kristus apapun tantangan, sebagaimana satu dua hari ini kita dengar mereka yang berdoa rosario dipukul dan lain sebagainya, tetapi itu adalah tantangan-tantangan kecil. Karena bagi kita Tuhan ngomong dengan jelas, jika kamu berhadapan dengan persoalan, jangan memikirkan terlebih dahulu apa yang harus kamu bicarakan. Roh Kudus akan menyertai kamu. Semoga kita memahami hakikat iman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berani bersaksi tentang Kristus yang bangkit sampai kapanpun dan apapun konsekuensinya. Tuhan memberkati.
memberkati kita sekalian.